warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas B Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari 3 anggota, yaitu ada Ira Melani dengan NPM 203403046, lalu ada Siti Nur Apipah NPM 203403114, dan saya sendiri Dede Hayati NPM 203403049. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ira Melani. Untuk yang pertama, makna akhlak. Secara etimologis, berasal dari bahasa Arab yaitu akhlakun, yang mana jika dilihat dari bentuk lafaznya, kata akhlak bentuknya jamak dari kata khulqun. Dalam Kamus Al-Munjid, memiliki arti sifat, tabiat, adat, kebiasaan, perangai, watak, adab, dan budi pekerti yang melekat pada diri seseorang. Secara terminologi, terdapat pendapat dari beberapa ahli. Berikut pendapat dari para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan manusia bisa dikategorikan kepada akhlak jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Kalau perbuatan itu hanya dilakukan sekali saja, maka tidak dapat disebut akhlak. Jadi akhlak harus dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Yang kedua, perbuatan itu timbul dengan mudah tanpa dipikir atau diteliti terlebih dahulu, sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Jika perbuatan itu timbul karena terpaksa atau setelah dipikir dan dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang, itu tidak disebut akhlak. Sumber akhlak. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama akhlak, artinya yang menjadi tolak ukur baik buruknya akhlak. Karena kebenaran Al-Quran bersifat objektif, komprehensif, dan universal. Al-Quran sebagai sumber hukum dan peraturan yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan manusia, seperti tingkah laku dan akhlak, halal dan haram, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Al-Quran juga mengajak manusia supaya berilmu, berhati lembut, berjiwa mulia, sabar, tekun, berjihad, dan bersilaturahmi. Yang kedua, As-Sunnah. Sumber akhlak yang kedua adalah As-Sunnah. Dari As-Sunnah dapat diketahui norma-norma baik dan buruk bagi akhlak dalam Islam. Pembagian akhlak. Dalam Islam, berdasarkan pada sifat akhlak dibagi pada 2 bagian. Di antaranya, bagian pertama, akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Yang termasuk akhlak mahmudah di antaranya sabar, ikhlas, jujur, pemaaf, pemurah, dan menepati janji. Bagian kedua, akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah yaitu akhlak tercela atau perbuatan yang buruk. Yang termasuk akhlak mazmumah diantaranya riya, sum'ah, ujub, takabur, tamak, fitnah, dan bakil. Selanjutnya yaitu dalil tentang akhlak. Yang pertama yaitu dalil Al-Quran, diantaranya terdapat Quran Surat Al-Qalam yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Lalu surat Al-Ahzab yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Hadis yang pertama, hadis riwayat Bukhari nomor 5569, dan yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4171. Pada hadis pertama, Nabi menjelaskan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang baik akhlaknya. Sedangkan pada hadis kedua, Nabi menjelaskan bahwa setiap agama memiliki akhlak atau etika, dan akhlaknya agama Islam adalah memiliki rasa malu. Implementasi akhlak. Secara vertikal, hubungan manusia adalah dengan Sang Khalik, dan secara horizontal, hubungan manusia dengan sesama manusia. Adapun
pun ruang lingkupnya yaitu yang pertama, akhlak terhadap Allah. Adapun nilai yang terkandung dalam pelaksanaan hukum adalah khusyuk, ikhlas, sabar, syukur, tawakal, dan doa. Lalu yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri. Dalam ajaran agama Islam, diajarkan untuk menjaga diri, baik jasmani maupun rohani. Jasmani bisa dijaga dengan banyak berolahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang halal serta baik, sedangkan rohani bisa dijaga dengan banyak belajar ilmu agama, mendengarkan nasihat para ulama, membaca Al-Quran, serta memahami maknanya. Karena apabila kita mengkonsumsi makanan yang tidak halal dan tidak baik, maka sama halnya kita merusak diri kita sendiri. Selanjutnya, yang ketiga yaitu akhlak terhadap keluarga. Di dalam Islam telah mengatur tata cara pergaulan hidup dalam keluarga. Sebab dalam Islam semua anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban serta peran yang sama-sama harus ditunaikan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Contohnya, kita sebagai seorang anak sudah seharusnya berbuat baik kepada kedua orang tua, karena adanya kita disandarkan kepada keduanya. Dan jasa mereka juga sangatlah besar, sehingga jika seandainya kita membalas dengan materi, niscaya tidak terbalaskan. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua ini telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya yaitu surat Al-Isra ayat 23 dan surat An-Nisa ayat 36. Nah, begitu juga dengan kedua orang tua. Mereka memiliki kewajiban mendidik anak-anaknya dengan baik, karena anak itu sendiri merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik melalui pendidikan. Selanjutnya, akhlak terhadap tetangga atau masyarakat. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dari mulai ia lahir sampai meninggal dunia, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, tentu kita harus selalu memiliki hubungan yang harmonis dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Dan tentunya orang lain juga akan berlaku baik manakala kitanya baik terhadap mereka. Nah, ajaran Islam menganjurkan penganutnya berlaku baik terhadap tetangganya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu memulai mengucapkan salam pada tetangga, menjenguk tetangga yang sakit, melayat atau takziah ketika tetangga mendapatkan musibah, meminta maaf jika berbuat salah, berusaha menundukkan pandangan untuk tidak memandangi istri atau suami tetangga yang bukan mahram, menjaga rumah tetangga jika ia pergi, dan berusaha bersikap baik dan lemah lembut pada anak tetangga. Nah, yang terakhir adalah akhlak terhadap lingkungan. Al-Quran mengajurkan kepada manusia supaya berakhlak terhadap lingkungannya. Artinya, dia tidak berbuat kerusakan. Manusia ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah. Tentunya, tugas ini memerlukan adanya interaksi antara manusia dengan manusia serta manusia dengan alam. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu indikator manusia berakhlak. Manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu manusia yang berakhlak dan manusia yang tidak berakhlak. Manusia berakhlak adalah manusia yang hatinya bersih, suci, dan sehat. Sementara manusia yang tidak berakhlak adalah manusia yang hatinya kotor atau sakit. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, indikator manusia yang berakhlak adalah adanya iman dalam hatinya. Sebaliknya, indikator orang yang tidak berakhlak yaitu adanya nifak dalam hatinya. Nah, nifak di sini artinya tidak ada kesesuaian antara hati dan perbuatan. Orang yang beriman mempunyai hati yang bersih dan ada pelita dalam hatinya yang bersinar. Sementara orang kafir hatinya hitam dan kelam, bahkan hatinya seakan tidak berfungsi.